Ya, teman-teman mahasiswa sosiologi yang mengambil mata kuliah sosiologi konsumsi. Pada pertemuan yang kedua ini kita lebih mengkerucutkan tentang pandangan para ahli mengenai sosiologi konsumsi. Nah, untuk itu sebelum perkuliahan ini kita mulai, kita terlebih dahulu harus menyepakati atau membingkai istilah-istilah yang berkaitan dengan sosiologi konsumsi. Yang pertama, teman-teman harus mengingat terlebih dahulu apa itu sosiologi. Dan coba teman-teman bayangkan, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah konsumsi. Kemudian apa sosiologi konsumsi? Oke? Lalu kita lihat bagaimana pandangan para ahli yang berkaitan dengan konsumsi. Don Slater menyebutkan bahwa konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan dengan cara saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, makhluk hidup misalkan hewan. Dalam teori rantai makanan, jelas bahwa elang membutuhkan tikus. Tikus kemudian membutuhkan padi. Padi membutuhkan jasad dernik. Kemudian jasad dernik membutuhkan elang yang mati tadi untuk dimakan kemudian diurai. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain terjadi sebuah hubungan yang erat yang kemudian mempengaruhi bagaimana pola konsumsi itu berlangsung. Jadi kalau begitu, apakah dalam konteks manusia juga harus mengikuti pola rantai makanan tadi? Jawabannya pasti tidak. Karena manusia merupakan bukan bagian dari rantai makanan makhluk hidup. Nah, manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan. Bukan berarti harus memakannya. Membutuhkan untuk mengakses sebuah barang konsumsi. Apakah dia menjual jasanya? Atau sebetulnya terjadi take and give antara satu manusia dengan manusia yang lain sehingga menjadikan sebuah komplement yang bisa dan yang enak untuk mereka konsumsi secara bersama-sama. Misalkan seperti ini. Ada 3 orang, katakan. Satunya adalah petani bawang. Dan satu lagi adalah petani padi. Dan satu lagi adalah petani cabai. Antara petani bawang, petani cabai, dan petani padi tadi, itu saling terhubung satu dengan yang lain. Petani padi, dia membutuhkan orang-orang yang bekerja untuk memproduksi bawang. Dia membutuhkan orang-orang yang bekerja memproduksi cabai. Jika hanya memakan padi saja, memakan beras mungkin tidak enak. Tetapi keterkaitan antara satu orang dengan orang yang lain, yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, ini kemudian menghasilkan sebuah barang konsumsi yang bisa dinikmati mereka secara bersama-sama. Sehingga mereka saling terhubung antara satu dengan yang lain. Kita bisa lihat, tidak ada petani bawang itu kemudian dia makan bawang terus. Dia membutuhkan beras, dia membutuhkan ikan, membutuhkan cabai, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan Don Slater, bahwa antara satu makhluk hidup atau manusia satu dengan manusia yang lain itu saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, selain Don Slater, kita juga harus melihat pandangan dari Peter Stone atau Meg Featherstone. Dia menyebutkan bahwa
Kegiatan konsumsi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup, dalam hal ini manusia, yang memiliki pengertian yang sama dengan merusak suatu barang. Jadi merusak suatu barang itu merupakan sebuah tindakan konsumsi. Merusaknya, misalkan apa? Misalkan seseorang menebang pohon, itu tidak untuk dimakan pohon itu, dirusak. Hanya sekedar untuk membuat jembatan. Tapi itu merupakan bagian dari konsumsi. Kemudian tindakannya untuk memakai pohon tadi dipakai untuk membangun rumah, kita tinggal di sana dan sebagainya. Itu adalah sebuah tindakan konsumsi. Nah, bahkan sesuatu barang yang kemudian kita makan, kemudian kita buang kembali, mohon maaf, misalkan melalui anus dan sebagainya, itu merupakan sebuah tindakan konsumsi yang dicerna oleh tubuh. Dan Featherstone juga menyebutkan bahwa tindakan untuk membeli dan menghabiskan suatu barang itu adalah tindakan konsumsi. Nah, jadi dalam hal ini bahwa pengertian dari konsumsi menurut Featherstone menyebutkan bahwa manusia itu memiliki sebuah kompleksitas yang berkaitan dengan suatu barang yang mereka konsumsi. Manusia itu memiliki keinginan secara alamiah, naluriah mereka bahwa mereka adalah perusak, pemakai, dan juga pembuang serta menghabiskan sesuatu barang. Itu adalah naluri manusia. Oke. Sedangkan pengertian sosiologi, teman-teman dari semester 1 sudah mempelajari apa itu sosiologi. Jadi bila kita hubungkan bahwa pengertian antara sosiologi dengan konsumsi, maka akan terbentuk sebuah kalimat berikut ini. Sosiologi konsumsi merupakan suatu cabang, dia hanya sebagian dari cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain, dengan lingkungan sekitarnya, yang di dalamnya terdapat interaksi dan interrelasi yang bersifat diadik, yang bersifat imbal balik, yang meliputi kegiatan memakai sesuatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi, inilah yang disebut dengan sosiologi konsumsi. Jadi, sosiologi konsumsi ini tidak hanya berkaitan dengan orang makan saja. Ketika dia makan tidak memiliki pemaknaan, itu bukan sosiologi konsumsi. Tetapi ketika dia melakukan tindakan konsumsi, tetapi berpengaruh terhadap interaksi, interrelasi, dan lain sebagainya, dan itu bersifat diadik interaction. Itulah disebut dengan sosiologi konsumsi. Oke. Nah, di sini saya ingin sedikit mengajak teman-teman berdiskusi tentang konsep dan paradigma sosiologi konsumsi. Secara umum, sosiologi konsumsi itu dibagi dalam dua paradigma. Paradigma lama dan paradigma baru. Tentu saja paradigma lama dan paradigma baru ini memiliki dua sisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat dari tujuannya. Di paradigma lama, orang berpikiran bahwa di paradigma lama mengkonsumsi itu merupakan sebuah tindakan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan saja. Mereka pergi ke hutan, berburu, selesai, makan, selesai. Mereka tidak mencoba untuk bagaimana mengembangkan, mereka tidak berpikir bagaimana mengakumulasi. Tidak. Nah, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Ketika mereka lapar, mereka berburu. Kemudian ketika mereka kenyang, mereka tidur atau melakukan perjalanan. Begitu juga di masyarakat nelayan. Ketika lapar, mereka pergi ke tepi sungai,
pergi ke tepi laut, kemudian memancing ikan, dibakar, dimakan, selesai. Gitu. Sederhana sekali. Kemudian di paradigma baru, kegiatan ini tujuan mereka untuk melakukan konsumsi itu untuk memenuhi kepuasan hasrat, tidak hanya sekedar kenyang yang mereka inginkan. Ada kepuasan-kepuasan lain yang mereka ingin akses dari sebuah tindakan konsumsi. Pujian, rasa kagum, kemudian rasa kepuasan-kepuasan lain yang mereka dapatkan ketika mereka mendapat mengkonsumsi. Mungkin mereka tidak memakannya. Misalkan mereka berburu ke hutan. Banyak kemudian babi dibunuh. Mereka foto-foto, selfie, kemudian masukkan dalam IG, status Facebook, status WA, Twitter, dan lain sebagainya. Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kepuasan semata, bukan untuk dimakan. Jadi hewan yang mereka tembak tadi ketika sudah mati, ya sudah, mereka mungkin makan sedikit, mereka tinggalkan pergi. Nah, ini misalkan di paradigma baru. Apalagi misalkan, contoh lain, di paradigma baru, orang membeli HP. Di dalam HP itu banyak sekali aplikasi-aplikasi. Tetapi apakah semua aplikasi itu dipakai? Tidak. Dia membeli HP itu karena sebuah kepuasan yang ingin didapatkan. Mereka bahkan melihat merek-merek, label-label tertentu dari HP itu. Padahalnya semua fungsi HP itu memiliki fungsi yang sama. Kemudian yang kedua, dari jenisnya. Di paradigma lama, orang memenuhi kebutuhan itu ya sama, hanya basic need. Kebutuhan dasar, tujuannya jenisnya yaitu barang-barang basic need saja. Barang-barang basic need itu apa jenisnya? Yaitu sesuatu barang yang mereka konsumsi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang luar dari kebutuhan-kebutuhan kepuasan. Nah, misalkan apa? Mereka misalkan tadi misalkan berburu. Bukan mereka kemudian memburu sesuatu barang itu berdasarkan jenisnya. Misalkan mereka cukup makan burung. Mereka cukup memakan 1 ekor babi, berburu 1 ekor babi kemudian dikonsumsi. Jadi hanya jenis-jenis tertentu yang mereka butuhkan. Tidak semua jenis itu mereka konsumsi. Kemudian paradigma baru melihat bahwa ini berbeda polanya, konsepnya, paradigmanya. Jadi mereka melakukan tindakan konsumsi didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan tersier, bukan kebutuhan basic. Jadi ada kebutuhan primar, sekunder, dan tersier. Jadi mereka itu kebutuhannya sudah kebutuhan tersier. Kebutuhan hanya untuk bersenang-senang, kebutuhan-kebutuhan yang untuk jalan-jalan. Jadi kalau paradigma lama melihat bahwa ya cukup menikmati sebuah pemandangan yang ada di sekitarnya. Tetapi paradigma baru tidak hanya sekedar itu, tetapi mereka mencoba untuk melihat sesuatu hal yang mungkin hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tersier saja, bukan kebutuhan primar atau sekundernya. Jadi kebutuhan-kebutuhan tambah hanya sekedar untuk menopang jati diri mereka, image mereka. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi jangkauan. Jadi dalam paradigma lama itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan internal saja. Jadi mereka tidak mencoba untuk membangun rumah yang mungkin sekedar hanya untuk tempat tinggal dan sebagainya. Nah, berbeda dengan paradigma baru.
Mereka tidak hanya sekedar cukup untuk membangun rumah tempat tinggal mereka. Mereka membangun gedung-gedung dan sebagainya. Dan gedung-gedung itu disewakan kepada orang lain. Artinya dia membangunkan rumah untuk orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan yang dia lakukan. Nah, bagaimana dari sifatnya? Konsep paradigma lama itu dia berdasarkan aturan-aturan tradisional, mengikuti kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional. Kebiasaan masyarakat tradisional seperti apa? Kebiasaan masyarakat tradisional itu adalah ketika mereka butuh, mereka baru lakukan. Mereka baru mengakses. Karena apa? Karena sumber daya alam berlimpah. Nah, berbeda dengan modern rule. Dalam masyarakat modern, ada sebuah konsepsi bahwa mungkin mereka bukan berpikiran mengakumulasi suatu barang itu takut karena barang pada suatu saat akan terjadi musim paceklik. Tidak. Mereka mengakumulasi suatu barang karena ingin mendapatkan keuntungan dari sebuah akumulasi tadi. Jadi kalau zaman dulu, dalam paradigma lama, misalkan mereka mengumpulkan makanan, daging dan sebagainya dikeringkan. Karena untuk mensiasati agar mereka siap dalam menghadapi musim paceklik. Tetapi dalam masyarakat modern itu berbeda. Mereka mengkonsumsi sesuatu barang, mereka mengumpulkan satu barang karena ingin mendapatkan nilai lebih dari suatu barang itu. Mereka ingin mendapatkan kekayaan dari sebuah akumulasi yang dilakukan. Oke, teman-teman, demikian saya pikir untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.